Apa Ki? Ini bingung aku tuh ya, aku lihat artikel Indonesia itu kebanyakan orang Islam zaman sekarang tuh kayak kebagi-bagi gitu. Ada yang satu di bawah naungan Ustadz ini, satu di bawah naungan Ustadz ini. Oh, perpecahan. Gimana tuh, Bang? Namanya perbedaan mah biasalah, itulah. Ada yang bilang perbedaan itu adalah rahmat gitu kan. Jadi saling melengkapi ntar. Gak bisa Pak, berbeda kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat. Ustaz. Ini lagi ngobrol-ngobrol soal aku ini ngomong tentang perpecahan umat nih. Gimana? Jadi kita mau tanya nih, mumpung ada Ustadz nih. Rasulullah tuh pernah mengkabarkan nggak sih tentang adanya perpecahan yang kayak gini sekarang ini gitu? Iya. Rasulullah SAW sudah mengabarkan jauh-jauh hari sebetulnya. Oh, udah ada ya Ustadz ya? Dan saya pernah mentakhrij hadis-hadis tentang perselisihan umat itu. Itu ternyata yang meriwayatkan ada sekitar 13 sahabat. 13 sahabat? Iya. Masya Allah. Hadis Anas bin Malik aja ada 7 jalan. Belum ada hadis Abu Hurairah, hadis Muawiyah, Ibnu Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Dan ada sekitar 15 ulama yang mensahihkan. Rasul mengatakan sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. 73. Bayangkan Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa memang umat Islam ini akan berpecah belah. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah. Di mana kata Rasulullah, 2 diijabah, 1 tidak diijabah. Apa yang tidak dijabah oleh Allah? Rasulullah minta, ya Allah, jangan kau jadikan umatku berpecah belah. Allah tidak ijabah. Artinya bahwa memang umat Islam pasti akan berpecah belah. Iya. Kenapa sih harus ada perpecahan ini? Sekarang ada sebuah pertanyaan. Kenapa Allah menghendaki adanya perpecahan? Jawabannya adalah karena ada hikmah-hikmah yang besar. Karena perbuatan Allah itu pasti tidak lepas dari hikmah. Apa hikmahnya? Dengan adanya perpecahan itu akan terlihat siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, siapa yang memang dia tidak bersungguh-sungguh. Siapa yang menjadi pengikut Rasulullah, pengikut dalil, siapa yang pengikut hawa nafsu. Kelihatan semua ya. Siapa yang menjadi fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang fanatiknya kepada golongan. Maka dengan adanya perselisihan itu hikmahnya besar sekali. Memang di sana ada mudaratnya, tapi maslahatnya besar. Artinya kenapa Allah mengadakan adanya perselisihan? Karena Allah ingin menguji dengan perselisihan itu. Allah ingin menguji siapa di antara kita yang benar-benar menuntut ilmu, siapa yang tidak. Rasulullah Ustaz itu ngasih solusi nggak Ustaz kalau dengan perpecahan? Iya, dengan pasti Rasulullah ini sayang sama umat Ustaz. Pastilah. Rasulullah SAW yang sudah mengabarkan umat Islam berpecah belah, juga Rasulullah sudah memberikan solusi. Dalam hadis riwayat Abu Daud, demikian pula Nasai dan Tirmidzi, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, bahwa Al-Irbad bin Sariyah ia berkata, wa'adhana Rasulullah SAW mau'idhatan dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Suatu ketika Rasulullah memberikan nasihat yang membuat air mata kami berlinang dan hati kami merasa ketakutan sekali. Kemudian kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang ingin berpisah. Fa'ausina, tolonglah berikan kami wasiat. Kata Rasulullah, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Takwa. Wasam'i wa ta'ah, dan mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun kamu dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah. Masya Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Dengarkan, ini beliau memberikan solusi. Iya, ini solusi. Ini dia nih. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah, pada saat kalian melihat perpecahan itu, fa'alaikum, fa di sini li ta'qib, kata para ulama. Artinya, maka di saat itu hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku.
gigit dia dengan gigi geraham, kata Rasulullah. Dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Lihat, Rasulullah ternyata ketika mengabarkan akan terjadinya perpecahan, Rasulullah sudah memberikan solusi. Ya. Solusi Rasul tentu yang terbaik dong. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, maka hendaklah kalian pegang sunnahku. Tapi Rasulullah tidak hanya mencukupkan sunnahku loh. Apa kata Rasulullah? Dan sunnah khulafaur rasyidin. Dalam satu riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Al-Hakim, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ya. Kemudian solusi yang kedua apa? Jauhi perkara yang bid'ah. Oh, itu dia. Nah, untuk berpegang kepada sunnah dan menjauh bid'ah di saat perpecahan umat itu berat loh. Ya. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah bersabda apa? Al-mutamasik bi sunnati inda khilafi ummati kal qabid al jamr. Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat umatku berpecah belah seperti itu, seperti memegang bara api. Bara api ya. Berat memang. Saking beratnya. Iya. Insyaallah. Jadi walaupun kita memang kita semua orang Islam itu berbeda-beda ya, tapi banyak juga yang bertanya kenapa sih kita memang banyak perbedaan segala macam. Kenapa sih kita nggak bisa bersatu aja gitu semua? Sholatnya juga sama. Kita sholat kiblatnya sama, Tuhan kita sama, Nabi sama. Biar satu aja gitu. Biar kita bersatu aja. Kenapa kita membiarkan perbedaan akidah ini memecah belah? Kelihatan bagus nih pernyataan kayak gitu. Tapi- Tapi sesungguhnya gimana gitu? Pertanyaan bagus sekali. Islam itu memang sangat menganjurkan persatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang masalah perpecahan dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah semuanya oleh kalian dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Iya. Iya. Berarti Namun, coba deh kita perhatikan ayat-ayat tentang perpecahan dan persatuan. Semua ayat-ayat yang memerintahkan kita bersatu padu itu tidak lepas tanpa ikatan. Tapi selalu diberikan ikatan. Apa ikatannya coba? Dalam ayat tadi apa? Berpeganglah kepada tali Allah itu apa? Al-Quran dan hadis. Dan jangan berpecah belah. Artinya apa? Orang yang tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan hadis pasti pecah belah. udah pasti. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum. Taati Allah dan Rasulnya, jangan bercerai-berai, niscaya kalian akan gagal. Lihat, Allah mengatakan dulu apa? Taati Allah dan Rasul. Lalu Allah mengatakan apa? Jangan bercerai-berai. Berarti kalau kita tidak mau menaati Allah dan Rasulnya, kita pasti cerai-berai. Nggak mungkin bersatu ya. Nggak mungkin. Iya. Sekarang begini, kita bersatu dalam kebaikan itu penting sekali. Bersatu dalam ketaatan, bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah Nabi SAW itu harus. Tapi mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kesyirikan? Mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kemaksiatan? Mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kebid'ahan? Iya. Sementara Rasulullah tadi sudah mengabarkan supaya kita menjauhi kebid'ahan. Iya. Lihat para ulama terdahulu ya. Di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad ketika muncul firqah-firqah sesat, mereka membantah dalam kitab-kitab mereka. Sampai ada Imam Ad-Darimi, Abu Sa'id Ad-Darimi itu membuat sebuah bantahan buku berjudul Raddu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr al-Marisi Abdal. Bantahan Uthman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishr al-Marisi. Demikian pula Imam Ahmad menulis kitab Ar-Radd al-Jahmiyah. Para ulama juga menulis bantahan-bantahan. Artinya ini dalam rangka apa? Karena rusaknya akidah itu, keroposnya akidah itu sebab keruntuhan umat Islam. Lihat Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang orang Khawarij. Rasulullah SAW mengabarkan orang Khawarij itu apa? Mereka membaca Quran, mereka membawakan hadis-hadis Nabi SAW,
ibadahnya luar biasa, sholatnya dan yang lainnya. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya melesatnya busur panah. Artinya sahih dari Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat Al-Ajuri yang sahih, Rasulullah mengatakan dan orang Khawarij apa? Kilabun nar, anjingnya api neraka. Mereka anjingnya api neraka. Rasulullah mengabarkan tentang Qadariyah. Qadariyah itu orang yang menolak adanya takdir. Ya. Apa kata Rasulullah? Al-Qadariyah itu majus hadil ummah. Qadariyah itu majusi umat Islam. Artinya persatuan itu jangan sampai menyebabkan kita diam dari menjelaskan tentang kebenaran. Yang hak ya Ustaz. Cuma masalah yang ada sekarang adalah ayo kita bersatu, tapi kamu nggak usah ngomong masalah tauhid syirik karena itu bisa memecah belah. Ayo kita bersatu, kamu nggak usah ngomong deh masalah bid'ah sunnah, nanti kamu pecah belah. Kalau seperti itu jadinya saya yakin, Pak, tauhid sunnah taat yang akan habis. Akan ditinggalkan Ustaz ya. Ini jelas akan tercampur baur antara akidah yang sahih dengan akidah yang tidak sahih. Perbedaan di dalam Sementara Allah mengatakan apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur baurkan antara hak dan yang batil. Jadi rusak semua ya. Akan rusak semua. Ya agama ya kehidupan hari-hari jadi. Makanya di zaman sekarang ketika kita membantah kesesatan, kita yang dihabisi. Dan memang benar kata Rasulullah. Berbeda. Iya, benar kata Rasulullah. Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat umatku berpecah belah itu seperti memegang bara api. Berat, panas. Berat kan. Baik. Masya Allah. Dapat ilmu kita akan Alhamdulillah. Ya. Kita habisin dulu teh kita. قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا